menjelaskan tentang mengapa Pancasila merupakan sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan bahan renungan yang menggugah kesadaran para pendiri negara. Itu termasuk Soekarno ketika menggagas ide filosofis Rosin. Bagian yang pertama, terus tahu tentang konsep Pancasila sebagai sistem filsafat. Itu yang pertama, filsafat adalah sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara tidak kritis atau yang biasa disebut informal. Yang kedua, filsafat adalah suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang sangat dijunjung tinggi atau yang biasa disebut formal. Yang ketiga, filsafat merupakan usaha untuk mendapatkan gambaran keseluruhan atau yang biasa disebut komprehensif. Yang keempat, filsafat adalah analisis logis dari bahasa serta penjelasan tentang arti kata dan konsep atau yang biasa disebut dengan analisis linguistik. Yang kelima, filsafat merupakan sekumpulan problematik yang langsung mendapat perhatian manusia dan dicari jawabannya oleh ahli-ahli filsafat atau yang biasa disebut aktual fundamental. Bagian yang kedua tentang urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Pada waktu yang sama, manusia merasa tidak tentram dan gelisah karena mereka tidak tahu dengan pasti makna hidup mereka dan arah yang harus mereka tempuh dalam kehidupan mereka. Bagian yang ketiga tentang menanya alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai sistem filsafat. Itu yang pertama, filsafat Pancasila sebagai geneticus objektifus, yaitu dalam arti nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai objektif yang dicari landasan filosofisnya berdasarkan sistem-sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang di Barat. Yang kedua, landasan ontologis filsafat Pancasila, yaitu Pancasila sebagai geneticus subjektifus memerlukan landasan pijak filosofis yang kuat yang mencakup dimensi-dimensi yang ada. Yang ketiga, landasan epistemologi filsafat Pancasila. Itu landasan epistemologis Pancasila artinya nilai-nilai Pancasila digali dari pengalaman bangsa Indonesia. Yang keempat, landasan aksiologi filsafat Pancasila. Landasan aksiologi Pancasila dalam arti nilai atau kualitas yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Bagian C, menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, sumber historis Pancasila sebagai sistem filsafat, yaitu tentang sila ketuhanan yang Maha Esa, tentang sila kemanusiaan yang beradil dan beradab. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, sumber sosiologi Pancasila sebagai sistem filsafat, yaitu sumber sosiologi dalam arti dapat diklarifikasi ke dalam dua kelompok, yaitu kelompok pertama masyarakat awam yang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat yang sudah dikenal masyarakat Indonesia dalam bentuk pandangan hidup. Yang ketiga, sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat. Sumber politis Pancasila dapat diartikan atau dapat berlaku juga atas kesepakatan penggunaan simbol dalam kehidupan bernegara. Bagian D, membangun argumen tentang dinamika dan tentangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, Pancasila sebagai filsafat mengalami dinamika seperti berikut. Pada era pemerintahan Soekarno, Pancasila sebagai sistem filsafat dikenal dengan istilah filosofis Gorsin. Gagasan tersebut merupakan perenungan filosofi Soekarno atas rencananya berdiri negara Indonesia merdeka. Yang kedua, tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Beberapa bentuk tentang Pancasila terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat muncul dalam bentuk-bentuk sebagai berikut. Yang pertama, kapitalisme, yaitu aliran yang meyakini bahwa
kebebasan individu memiliki modal untuk mengembang usahanya dalam rangka meraih keuntungan sebesar-besarnya. Upaya mereka untuk menyejahterakan masyarakat. Yang kedua, komunisme adalah sebuah paham yang muncul sebagai reaksi atas perkembangan kapitalisme sebab produk masyarakat liberal. Bagian E tentang mendeskripsi esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, hakikat atau esensi Pancasila sebagai sistem filsafat terletak pada hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai prinsip utama dalam kehidupan semua makhluk. Yang kedua, hakikat sila kemanusiaan adalah manusia monopluralis yang terdiri atas 3 modualis, yaitu susunan kodrat, sifat kodrat, dan kedudukan kodrat. Maka yang ketiga, hakikat sila persatuan terkait dengan semangat kebangsaan. Yang keempat, Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi bangsa Indonesia untuk menjaga keseimbangan dan konsisten antara tindakan dan pemikiran. Sekian dan terima kasih.